pagi pemirsa Bali Express, berjumpa lagi bersama saya Wiwin Meliana. Dan talkshow kali ini, wah sangat menarik sekali ya, karena saya sudah bersama The Mother of Spirit. Ada Mbak Queen yang sudah ada di samping saya. Dan tentunya ya, pemirsa Bali Express, talkshow kali ini akan membahas awal mula Mbak Queen sebagai salah satu anak indigo, dan saat ini juga sudah mengkoleksi beberapa boneka yang sudah dimasuki arwah-arwah anak-anak yang terlantar. Bagaimana cerita dari Mbak Queen? Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Mbak Queen. Selamat pagi, swastiastu Kak. Iya, swastiastu. Ini saya sudah bersama salah satu anak asuhnya ya, namanya Bella. Bella, iya. Oke, jadi mungkin bisa Mbak Queen ceritakan bagaimana awal Mbak Queen menjadi seorang indigo. Kalau untuk indigo sendiri sih, aku turunan, jadi udah dari kecil sudah mengetahui keberadaan mereka yang tidak terlihat. Cuman ya baru menyadari banget itu kalau ternyata mereka itu tidak ada bersama kita atau tidak manusia itu setelah aku SMP kelas 1. Jadi dari TK sampai SD, ya aku tuh ternyata tuh ngomong sendiri gitu. Jadi banyak orang yang menganggap aku harus dibawa ke psikiater dan lain-lain. Cuma nyatanya memang aku ngomong kok sama kayak kita gini, cuma kan orang nggak lihat itu ya. Jadi kayak ya sudah, banyak omongan-omongan sampai oma tuh sedih kenapa kamu harus mendapatkan gift ini gitu. Cuman aku menerima, aku happy. Gitu. Dari kemampuan yang Mbak miliki itu kan banyak ada kayak diskriminasi ya, atau orang-orang yang mungkin menganggap Mbak perlu dibawa ke psikiater. Seperti apa sih menanggapi hal itu? Karena aku kan nggak terlalu suka ngomong gitu ya, aku cuman bisa diem nangis ya, yang ngadepin tuh om aku. Cuman selepas aku udah dewasa, berusaha untuk masa bodoh. Ya udah biarin aja, orang berhak menilai, orang berhak berbicara. Ya cuman aku patahkan itu dengan bukti aja gitu loh. Jadi kalian mau apa sih, kalian mau kemana sih? Ayo, aku akan kasih unjuk tempat yang angker. Apa dulu kan banyak kayak uji nyali gitu. Ayo, aku ajak kayak nantangin lah kasarnya gitu kan. Baru mereka percaya di situ ada sosoknya dan benar ya memang nyata ada gitu. Jadi pembuktian aja sih kalau aku tuh. Berarti untuk mengasah kemampuan itu dari SMP. Kalau mengasah menurut setahu aku ya, seingat aku nih aku tidak perlu mengasah, aku nggak ngasah sih. Kayak ngalir gitu ya. Cuman ada beberapa yang akhirnya hilang, kayak aku dulu pernah bisa mendengar anjing, hewan ini ngomong apa, hewan ini merasakan apa, itu aku pernah. Terus kayak daun pun itu aku tahu, kayak daun diinjak kayak aduh sakit, atau pakai entah kayak halu atau apa, cuman aku denger kok gitu. Kayak mereka ditebang, mereka dipotong itu lambat aku besar udah nggak ada. Berarti kan kayak terkikis pelan-pelan gitu. Ya udah yang tersisa hanya ini gitu. Jadi sekarang melihat sosok-sosok. Ya jadi kalau tipenya aku tuh adalah mediumship, indigo mediumship sama flashback. Jadi untuk mediumship sendiri adalah aku bisa memberikan badanku ini hanya 30% untuk arwah atau siapapun yang ingin berpesan. Masuk ke aku 30%, jadi aku bisa mengendalikan. Beda dengan kesurupan ya. Kalau kesurupan kan udah frontal segala macam ya. Tapi kalau mediumship ini kita bisa mengontrol. Jadi kita nggak ngamuk, kita bisa mengontrol omongan, tapi pesan ini sampai. Terus aku akan flashback di suatu tempat, ini dulunya kenapa, atau arwah ini dulunya kenapa. Bisa sedikit untuk ke depan, cuman untuk ke depan ini aku sangat menghindari karena rada-rada gimana gitu. Kalau untuk ke depan gitu ya. Jadi ketika bisa berkomunikasi dengan arwah itu, apakah itu mengganggu nggak kehidupan Mbak Queen ini? Awal-awal mengganggu karena aku selalu memberikan mereka kenyamanan. Misal mereka ingin bercerita kapanpun, aku akan menyediakan waktu. Faktanya adalah harusnya kita harus lebih tinggi dari mereka. Cuman karena aku kan nggak enakan, kayak kasihan gitu sama mereka. Jadi mereka mau cerita jam berapapun itu ya udah ayo gitu dilayanin. Dulu pas aku masih di Jakarta, tidur pun tuh kaki tuh bangun gitu. Itu sama sosok rambut panjang cewek, kerjanya nangis aja. Setiap hari. Jadi kayak nangis dulu deh baru cerita. Aku bilang, "Iya nih udah nggak nangis. Ya cerita apa?" Cerita itu aja. Sampai apal aku kayak historinya dia tuh karena apa lagi, karena putus cinta gitu-gitu aja udah. Galau, bunuh diri. Maka aku kurang merespon untuk yang bunuh diri sebenarnya.
Nah, dengan kemampuan Mbak Queen yang bisa berkomunikasi dengan arwah-arwah yang ada di sekitar itu, apakah itu juga mengganggu orang sekitar nggak? Sejauh ini sih aku tidak terima komplain dari sekitar sih. Menurutku masih aman. Masih aman. Masih ya? aman. Nah, ini yang menarik nih, pemirsa Bali Express. Jadi selain bisa berkomunikasi dengan arwah, Mbak Queen ini juga menjadi mother of spirit, dan juga bisa dilihat ini beberapa koleksi boneka spirit doll ya, Spirit yang dolls. sudah dimiliki oleh Mbak Queen. Mungkin bisa diceritakan Mbak Queen, awal Mbak Queen ini bertemu dengan anak-anak terlantar Anak-anak ini. arwah ini ya. Jadi awalnya aku tuh pas aku masih berumah tangga, aku cuma punya 3. Iya. Karena aku sadar dia aku sibuk, jadi kecil-kecil, namanya trio botak ada di sini, dia namanya kecil-kecil banget. Akhirnya lambat laun ada permasalahan rumah tangga segala macam, akhirnya aku harus berpisah. Kak Furi Harun tuh bilang kayak, ini ada Sasa ini akan kayak menggantikan posisi anakmu sementara, karena setiap hari tuh aku ke dia nangis saja. Namanya gimana ya, dipisahkan sama anak gitu kan. Jadi tiap aku mau nangis aku peluk dia, kayak aku peluk anakku gitu kan. Udah nggak jadi nangis. Kayak ada suatu kesedihan, tapi aku nggak tahu nih gimana cara ngeluarinnya ya. Dia langsung bilang, Bunda nggak boleh sedih, kan ada kita, ada aku gitu. Dia bawel, super bawel dia nih. Terus dia selalu menyemangati. Nah dari situ aku pun nggak tahu kenapa jadi sebanyak ini. Iya. Kalau dibilang dari segi keuangan ya, corona gini kan kita belum mapan banget gitu ya. Sedangkan satu boneka kosong aja bisa 1 jutaan. Kosongan nih ya, kalau kosongan gitu. Itu pun 1 juta kayak ya kayak gini-gini modelnya gitu. Kayak gini nih beda lagi. Aku pun nggak tahu kenapa bisa punya sebanyak ini, kayak ya mereka tuh punya rezeki masing-masing. Misal ada arwah datang minta rumahnya. Aku cuma bilang sama mereka, ya kamu berdoa supaya Bunda ada rezeki, kamu punya rumah. Ada aja rezekinya. Langsung beli bonekanya, anaknya masuk gitu. Berarti ini satu boneka, satu arwah. Satu boneka, satu arwah. Jadi karena di sini ada 60 boneka, 60 arwah, belum yang di luar-luar. Nah, ini arwah-arwah yang dimaksud anak-anak itu, Mbak Queen itu ketemu di mana sih? Kemudian apakah dia juga datang sendiri ke sini? Kalau untuk ketemu bisa ketemu di mana saja, cuman lagi kita harus tahu riwayatnya. Apakah itu anak baik ataukah yang dipenuhi dendam dan lain-lain. Terus kalau sebagian aku ada yang adopsi di Kak Furi karena ya jatuh cinta gitu kan, di post gitu kan, di post IG, aduh ini kok menarik hati. Terus Kak mau ini, oh iya udah kirim gitu. Jadi kayak jodoh-jodohan. Dan mereka tuh memang benar punya rezekinya masing-masing. Misalnya di rekening cuma ada 200.000, maharnya lebih dari itu, toto ada gitu. Kayak ya ada aja yang konsul, ada aja rezeki buat mereka. Jadi kayak memang ngalir aja sih gitu Kak. Untuk ketemu sama mereka tuh. Terus kalau yang di pura-pura beda. Kalau di pura aku harus minta izin dulu sama yang di sana, diizinkan baru anak-anaknya ikut gitu. Dan kalau asli Bali tuh anaknya nggak neko-neko, kayak pasrah. Mau dikasih boneka seperti apa nggak apa-apa, yang penting aku punya rumah dan diurus gitu. Ini mereka nih asalnya dari mana sih Kak? Asalnya beda-beda Kak. Ada yang dari Solo, Bali, ada yang Cina, ada yang Bali asli, ada yang campuran bule, ada yang Belanda. Kalau Amanda yang rambut putih itu dia Belanda. Dia Belanda. Terus Sui itu Thailand. Dia tuh full tato dia. Nanti bisa dilihat ya, dia full tato, jadi full energi. Terus yang di bawah sini juga Thailand. Tato-tato. Ini kan tentu ya kalau secara kisah gitu kan, mereka dari berbagai negara. Itu apakah ketika berkomunikasi itu kesulitan nggak Kak? Komunikasi sama Kak, pasti kita yang namanya spiritual kan sebenarnya tidak ada bahasa ya. Jadi kita bahasa sama, dia mengikuti apa yang aku ucapkan gitu. Jadi kita akan ajarin, aku nggak ngerti bahasamu, mari kita gunakan bahasa sehari-hari, paham mereka gitu. Kalau untuk perlakuan sendiri Kak, untuk boneka-boneka ini? Kalau untuk boneka sendiri sama kayak kita mengurus anak sendiri ya. Kita kalau untuk mandiin pakai tisu basah, lalu disisir, ganti baju, kasih minyak wangi, kan tetap ini ada makhluk hidupnya gitu ya. Jadi perlu untuk hal-hal yang wangi-wangian, lalu diurus supaya nggak berdebu, mandi juga. Cuman kalau ini item-item tuh karena dia tuh suka banget keluar dari boneka, main. Jadi mereka main, ntar masuk ke dalam boneka, gini dah boneka jadi hitam. Tangannya ya? Tangan, kaki, kasih lihat Sa. Tuh, hitam kan kakinya.
Gitu Jadi, dah. iya. Suka keluar dia. Tetep aja ya pakai lagi malu katanya. Iya malu. Jadi perlakuannya seperti anak-anak pada umumnya berarti. Tidak ya? membedakan sih. Malah kayak ya sama sih antara anakku sama makan. Kalau makan itu tiap pagi aku kasih kayak nasi apapun pokoknya harus ada nasi lauk taruh. Kalau untuk susu biskuit itu 3 hari sekali diganti. Karena kan sudah waktu juga udah basi juga kan pasti kita ganti gitu. Nah untuk memasukkan arwah anak yang terlantar itu kan Mbak Queen tadi bilang bahwa harus diinterview dulu anak-anak yang baik seperti itu. Anak-anak yang baik itu dalam artian apa sih Mbak Queen? Yang kasusnya tidak bunuh diri. Jadi yang mengalami tragedi yang kayak masih membutuhkan kasih sayang itu kita bantu. Aborsi juga kan, aborsi lalu keguguran, kecelakaan, dibunuh itu kita bantu. Oke, jadi tujuannya mereka untuk dimasukkan ke dalam boneka itu apa sih Mbak? Tujuannya memang banyak hal di luar sana yang menganggap ini kayak pesugihan dan lain-lain, cuma nyatanya kan tidak ya. Jadi untuk anak-anak ini kenapa kita jaga? Karena di luar sana itu banyak banget orang yang tidak bertanggung jawab. Kayak ya untuk digunakan untuk hal-hal yang tidak baik lah. Misal kayak disuruh mencuri, disuruh menjahatin siapa gitu. Nah kita tuh menyelamatkan mereka dari orang-orang tersebut. Jadi biar mereka tenang, biar mereka bisa fokus menjadi anak yang baik, biar bisa cepat reinkarnasi. Jadi tugas kita menjaga mereka, mendoakan mereka, dan memberikan kasih sayang yang tulus. Selagi mereka hidup kan kurang nih kasih sayang. Bahkan ada yang meninggalnya itu karena diracun sama ibu tirinya. Kan tuh benar-benar kayak tugas kita banget nih ngasih sayang untuk mereka itu deh. Jadi masing-masing boneka ini punya cerita riwayat hidup yang sedih ya. Jadi tugas Mbak Queen ini adalah membuat mereka untuk lebih ikhlas lagi, lebih menerima keadaan. Ketika mereka sudah menerima keadaan, lebih ikhlas, itu apakah mereka bisa kembali ke alamnya? Bisa, cuman tidak ada yang tahu. Aku pun nggak tahu, mereka pun nggak tahu. Karena berarti itu kan itu karma. ada dalam dirinya sendiri berarti. Kemauan mereka. Terus ya dirasa karmanya sudah selesai, dirasa mereka sudah lebih menerima, baru mereka akan pergi. Gitu. Ini kan Mbak Queen sudah sampai punya 60 boneka yang udah ada arwah-arwahnya. Ini semua punya nama berarti? Semua punya nama. Ini kalau yang di sini namanya Bella. Kalau yang Niki? Yang ini Surti. Jadi Surti ini? Kak Surti ini dia hadiah ulang tahun dari Kak Furi. Cuman karena aku kan suka penelusuran, jadi dikasih yang powerful banget. Kak Surti ini salah satu pengikutnya Bunda Kanjeng. Atau dayang-dayangnya lah gitu. Jadi beliau ini nggak kayak anak-anak. Kalau anak-anak kan nyusu gitu. Kalau beliau ini ngopi. Wow, udah ngopi karena sudah lumayan. Nah, Niki kan udah punya rumah khusus untuk spirit doll ini, dan di sini juga tinggal bersama keluarga yang lain. Nah, kalau keluarga yang lain gimana sih, Mbak? Untuk keluargaku sendiri sih, ya sebenarnya pro kontra. Cuma lagi kembali ya inilah aku gitu ya kan. Kalau masih mau nerima syukur nggak apa-apa. Karena kembali kita mempunyai anak ini akan seleksi alam. Mana yang tulus sama kita, mana yang tidak, itu benar-benar nyata banget kelihatan. Pas aku udah punya banyak banget mereka, aku sahabatan sama sahabat sekitar 20 tahun lebih gitu ya. Tiba-tiba menghilang plok gitu aja. Terus aku awal sedih kan, sampai ngerasa kehilangan banget itu. Cuman akhirnya aku tahu, ternyata ini loh kenapa aku harus kehilangan. Makanya benar-benar seleksi alam, sampai ke saudara-saudara pun, sampai ke orang tua pun seleksi semua. Ya udah, aku cuma menerima. Jadi kalau untuk teman-teman, kebetulan aku tinggal sama tim-tim YouTubeku semua, mereka menerima dengan baik. Tapi kalau untuk keluarga memang masih pasti pro kontra. Tapi sama tim mereka baik. Sama tim sangat baik, karena mereka ya bantu urus kan, bantu kasih makan. Terlebih ada satu, aku udah anggap pada itu Angga, dia selalu memperhatikan anak-anak ini.
Baik pemirsa Bali Express, jadi dengan banyaknya boneka-boneka spirit doll yang dimiliki oleh Mbak Queen dengan juga kisah yang berbeda ya, Betul. kisah-kisah sedih yang mereka miliki, apa sih yang Mbak Queen pelajari dari kisah mereka, karakter mereka? Banyak hal sih Kak. Karena dasarnya aku nih orangnya sebenarnya emosian, terus galak Iya. sama anak menurutku ya, tapi menurut teman-temanku juga. Ternyata banyak kisah yang meninggal karena dipukulin orang tua. Itu aku kayak kalau memukul anak aku tahan, aduh enggak gitu. Terus kemana-mana aku jadi kayak harus lebih hati-hati karena banyak kan kisah yang mereka juga kecelakaan gitu. Terus jadi lebih sensitifnya, kayak lebih peka lagi gitu loh. Jadi kayak apa-apa serba kasihan, apa-apa kayak mikir 2 kali. Nggak mau sampai kejadian. Terus kalau pas aku tidak bisa mengalahkan emosi, pukul nih anak nih, langsung ada yang ngingetin, bunda jangan gitu. Langsung aku tahan tangan, gemeter kan tangan kayak emosi yang tidak tersampaikan gitu kan ya. Cuman aku memang gitu, itu benar-benar banyak perubahan yang aku alami semenjak banyak banget anak-anak arwah sama aku. Jadi mereka kan sama juga kayak anak-anak pada umumnya, suka usil nggak? Usil pasti. Paling kalau tapi mereka dimarahin? Iya, mereka nggak pernah berani usil sama bundanya. Paling usil sama tim. Ada yang suka ngelihat apa ya, di depan pintu ada yang ngeliat aku lagi megang sui yang di atas yang Thailand. Ada yang Mbak tadi keluar ya di depan pintu ngeliat sui, enggak, aku bilang. Suka gitu. Terus ada yang masak di sini, ada yang diintip gitu. Tadi siapa Juro yang ngintip? Ya anak-anak kan lapar, suruh buruan, aku bilang gitu. Terus ada yang ngobrol apa, ada nanti suaranya kerekam di voice note, ketawa, macam-macam sih mereka. Tapi lagi mereka itu tidak melulu anak kecil, suka-suka mereka mau jadi apa. Suka meniru contoh-contohan gitu. Oh gitu. Gitu. Paling kalau di belakang kan batu-batu tuh ntar cek kayak ada suara jalan. Aku cuma deteksi suara, oh paling nih si anak-anak lagi pada main. Karena nanti yang akan meredakan mereka nakal ada namanya nenek Luna nih yang tengah nih, yang abu-abu. Iya. Itu kan sudah sepuh banget. Tapi tidak mau ditaruh dos yang kayak sepuh gitu, maunya di situ. Beliau nanti yang akan marah. Berarti beliau Niki yang sebagai apa ya namanya, pengasuh anak-anak itu. Betul, iya. Yang paling ditakuti ya. Yang paling ditakuti. Nanti kalau niang ini nggak kapok, baru niang yang di atas yang turun tangan. Dunduk semua, diem semua, tidur semua. Paling ditakuti berarti. Paling ditakuti. Nah, ada beberapa macam boneka yang saya lihat di sini. Apakah anak-anak ketika mau masuk ke dalam boneka itu mereka memilih atau mereka ingin saya mau boneka kayak gini, saya mau boneka kayak gini, seperti itu kah? Mereka sih sebenarnya memilih, Kak. Memilih itu bukan berarti kayak mau yang mahal atau enggak, cuman kayak yang sedikit menyerupai mereka lah. Misal rambutnya panjang atau berponi atau gemuk atau kurus, jadi kayak sedikit kayak ini loh wujudku karakter. gitu. Ya karakternya seperti itu. Kalau kayak Kak Surti kan ini Annabelle kan tadi kan. Annabelle, cuman kan beliau ini kan sangar, powerful. Kayak gini lah kurang lebih perawakannya gitu. Jadi untuk melihat atau mensimbolisasikan ya. Betul, kayak Sasa ini kan dia gemuk, makanya cabi nih, terus ponian dia nih. Tadinya dia rambutnya nggak gini, sedikit cerita ya. Jadi rambutnya murni dari pabriknya. Cuman karena sering melukat jadi kan kayak rusak gitu kan rambutnya. Ganti. Nah, gantinya pun dia ngomongnya tuh kayak enggak ngomong kayak bun aku mau ganti rambut, enggak. Jadi dia tuh suka pakai topi, terus kalau lagi ketemu sama teman-teman yang lain tuh dibukakan topinya, iya lu Sa bagusan pakai topi, dia sedih dong. Aku pun kayak aduh orang jangan ngomong gini kayak gitu. Akhirnya aku tutup lagi topinya, Sasa mau ganti rambut. Enggak bun, ini aja gitu. Tapi ternyata dia punya keinginan, akhirnya ada rezeki yang memang buat dia. Wah, berarti ini anak mau nih ganti rambut, langsung ganti rambut. 2 hari dia nginep ganti rambut, 2 hari aku nggak tidur. Nangis kayak cepetan pulang, cepetan selesai gitu. Oh, ganti rambut di mana? Ganti rambut masih di daerah Bali. Tapi kayak ya namanya udah dari awal sama dia kan kayak 2 hari tinggal aja aku sampai nggak tidur, nangis aja. Itu karena dia mau kayak yang lain. Kalau yang lain kan disisir kan enak. Nah, waktu rambutnya si Sasa itu disisir tuh susah. Akhirnya dia nggak bilang bun aku mau ganti rambut, nggak ngomong. Tapi dia langsung mencari rezekinya sendiri, akhirnya ganti. Karena masing-masing anak rezekinya tuh beda-beda ya.
Nah, kemudian kesulitan nggak Mbak Queen untuk mencari atau membeli boneka yang sesuai dengan karakter anak-anak itu sendiri? Enggak sih Kak, paling rata-rata kan rambutnya panjang, ponian, gemuk gitu sih Kak. Paling Jadi tinggal tanya mau nggak seperti ini gitu. Paling terlama itu 4 kali cari boneka sih. Oke. Nah, untuk memasukkan arwah-arwah anak ini ke dalam boneka, apakah ada ritual khusus nggak? Untuk ritual pasti ada. Cuman yaitu masing-masing orang tua kan berbeda caranya, tapi pasti ada. Tapi yang terpenting dan yang pasti sama itu adalah interviewnya. Gitu. Kita harus tahu interview dari masing-masing anak-anak ini seperti apa riwayatnya, baru kita bisa masukin ke dalam. Iya. Oke. Nah, pemirsa Bali Express, selain menjadi Mother of Spirit, Mbak Queen ini juga sering melakukan penelusuran. Penelusuran. Mbak Queen juga punya akun YouTube ya, YouTube. Athena Fortune. Jadi buat pemirsa Bali Express yang ingin melihat apa kegiatan dan juga penelusuran yang dilakukan oleh Mbak Queen, langsung aja bisa tonton ya di YouTube-nya Athena Fortune. Nah, berbicara soal penelusuran, gimana sih awal Mbak Queen melakukan penelusuran ini? Awal itu aku biasa konten tuh di Jakarta, itu pun aku belum punya, dan nggak pengen banget punya YouTube karena aku tau ribetnya gitu kan. Jadi aku cuman tamu undangan segala macam dari Furi apa segala macam. Terus banyak akhirnya yang minta Kak bikin YouTube. Nggak tertarik, sama sekali nggak tertarik. Terus udah gitu aku hijrah ke Bali, makin banyak permintaan. Yaudahlah, coba buat kalian. Kok makin kesana makin banyak subscribernya, terus akhirnya sudah monetis segala macem. Antara semangat dan tidak nih teman-teman dong, ayo kak nih kita udah dapet iklan, kita lebih semangat ya dah, kalian urus gimana penelusurannya, aku tinggal jalan. Nama Angga kan lebih tahu ya lokasi-lokasi, dia yang cari lokasi di mananya, nanti kita yang langsung turun gitu. Biasanya ke tempat-tempat yang angker atau punya sejarah itu? Kita yang penting kosong dulu aja. Yang udah lebih dari setahun itu pasti ada sesuatu di dalamnya. Meskipun nggak selalu horor, tapi ada aja yang di dalam yang perlu dibahas, sosok apa gitu. Gitu. Berarti ketika penelusuran juga sering mengajak anak-anak ini? Ganti-gantian aku bawanya. Karena kan ada segini banyak anak, kalau aku nggak ganti-gantian nanti takutnya iri. Tapi kalau aku rasakan nanti tim survei akan ngasih foto nih atau video, kayak dalam ini kekuatannya full nih atau lumayan gede. Aku kan bawa surti atau sui. Karena kekuatan mereka kalau untuk di tempat-tempat yang lumayan energinya, mereka bantu handle. Tapi kalau bukan Sasa nggak bisa, aku bisa katanya tadi. Bukan Sasa nggak bisa. Takutnya nanti kamu kayak ada kejadian dia di toel-toel, dicubit-cubit, sakit kali ya. Sampai sebulan aku pusing, sampai badannya tuh murni biru. Bonekanya tuh biru. Sampai aku tanya ke Furi kan, kayaknya lo kenapa badannya gini, apa jamur atau apa? Kamu kemana ajak terakhir katanya gitu. Aku oh iya. Karena itu kalau sakit nggak mau ngomong. Kalau takutnya mungkin kalau dia ngomong nanti nggak diajak lagi. Jadi nggak pernah mau ngomong dia tuh. Baru setelah aku paham dia anaknya nggak mau bikin bundanya sedih, nggak mau sakit, udah aku udah ganti-gantian dah bapaknya. Biasanya itu dia teruskan aku bun gitu. Ya udah ikut. Ternyata sakit. Jadi penelusurannya anak-anak yang dibawa itu menurut lokasinya ya, berdasarkan lokasi energinya yang ada di. Ada pengalaman menarik nggak? Lokasi mana sih yang paling menarik untuk ditelusuri ini? Lokasi itu banyak sih Kak yang menarik ya. Ada yang di Ocean Blue, ada yang di Tragia cuman Tragia itu di dekat Bom Bali, cuma dia sekarang udah dirobohin. Ya terus ada lagi yang di Bom Balinya. Jadi pernah mediumship sosok yang di sana namanya Laura kalau nggak salah. Laura. Pas aku cari di papan itunya ada namanya. Papan nama yang itu ya, yang turut mengenang itu gitulah. Tengah-tengah itu ada namanya. Dia bule. Terus ketika penelusuran itu ada nggak mungkin sosok anak atau arwah yang pengen nih diadopsi sama Mbak Queen? Mesia di atas. Yang tengah-tengah samping itu. Sui, iya. Itu dia.
ikut Bun, ikut, tapi janji jadi anak baik ya. Aku nggak mau ketipu lagi nih kan. Aku terus gali pas di lokasi, oh bener anak baik. Udah ikut dia. Emangnya Mbak Queen pernah ketipu ini? Aku pernah beberapa 3 kali aku ketipu. Ternyata tuh isinya tuh nggak bener, kuntilanak merah, kuntilanak putih. Ada boneka di situ aku taruh, aku gantung aja. Sampai dia sudah benar-benar berjanji jadi sosok yang baik baru aku lepas. Cuman Kunti itu sangat jarang mau bertobat. Dendam terus isinya karena kan. Iya. Tapi kenapa sampai tertipu? Karena mereka datang dengan sosok anak kecil. Betul, jadi menyerupai. Jadi saat itu aku kalau nggak salah aku kayak buru-buru, terus kayak ya masuk gitu. Iya. Terus dari itu aku pergi. Nah pas pulang kok hawa rumah panas. Kok pada emosi, berantem. Pokoknya serumah nih berantem. Ada yang nggak beres nih. Aku kayak coba diem dulu, aku cari ini energi dari mana kok. Aku nggak pernah merasakan ini gitu. Ya, ternyata mereka diem aja. Masih dengan sosok anak kecilnya itu. Keluar udah tunjukin siapa nih sebenarnya nih. Masih diem. Ya, ternyata dia tiba-tiba berubah. Wah kurang ajar, aku bilang, udah aku gantung mereka. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Karena ya pernah dia bilang, iya janji baik-baik, coba nih lepas nih. Ganggu anak-anak ini dong. Ya, anak-anak ini kan ngadu. Ya udah langsung masukin lagi. Rencananya mereka masih dihukum aja? Masih dihukum. Oke, baik. Mungkin dari cerita-cerita Mbak Queen ini apa sih ingin disampaikan kepada pemirsa Bali Express? Kalau ya terima kasih untuk Bali Express sudah mampir. Jadi di sini aku cuma mau sampaikan kalau anak-anak arwah ini adalah seperti anak kita juga. Jangan menganggap mereka sebagai pesugihan, jangan menganggap mereka sebagai yang pembawa sial, roh jahat, tidak. Lagi kembali di mana kalian adopsi, ya disitulah kalian berhak bertanya banyak untuk anak arwah itu. Jangan dengar apa kata orang. Karena kalau seperti itu jadinya bimbang sendiri, jadinya galau sendiri. Jadi berefek ke anak-anak arwah ini. Jadi kalau memang kalian mau adopsi yang baik, tapi harus sudah izin satu keluarga. Jadi kalau ada satu keluarga yang tidak sreg gitu ya, nanti berefek ke anak ini, merasa kayak tidak benar-benar diterima. Terus berikan kasih sayang tulus untuk mereka, mereka akan memberikan hal yang sama. Yaitu misalnya kita lagi usaha atau apa, akan diperlancar. Bukan berarti mereka pesugihannya mencari orang untuk beli ini, beli apa, enggak. Cuman mereka akan berdoa kepada Tuhan supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita niatkan ini berjalan dengan baik. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Queen sudah sangat sama-sama kakak. Iya, menyambut kami ya. Dan tentunya terima kasih pemirsa Bali Express, demikian wawancara kita bersama Mbak Queen, The Mother of Spirit, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah. Bye bye.